Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama marilah kita tenang, kita akan mulai ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Selasa 13 Oktober 2020. Adapun nama-nama yang ibadah rumah tangga pada malam hari ini, yang pertama Daerah Pelayanan 1 keluarga Bapak Leri Palobo dan keluarga Bapak Petrus L. Daerah Pelayanan 2 keluarga Bapak Yohanes Sesa. Daerah Pelayanan 3 keluarga Bapak Yohanes Bulung. Daerah Pelayanan 4 keluarga Bapak Pasau B. Daerah Pelayanan 5 keluarga Bapak Demianus A. Itulah nama-nama kepala rumah tangga yang kena ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita akan melupakan segala kesibukan duniawi. Kita akan arahkan perhatian kita terhadap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengar pada malam hari ini. Dan ibadah pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Lince Victor Pakendek MTH. Kepada Ibu Pendeta dengan kasih dipersilakan. Salam, selamat sore, salam jumpa kembali dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Besar harapan kami bahwa seluruh jemaat berada dalam kondisi dan keadaan yang sehat. Terima kasih kepada keluarga yang sudah menjadi penghimpun dalam ibadah rumah tangga yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, yaitu keluarga Heri Palobo dan keluarga Petrus Ledde, keluarga Yohanes Sesa, keluarga Yohanes Bulung, keluarga Pasau B, dan keluarga Demianus A. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tenang dan kita arahkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Membuka ibadah kita, saya persilahkan jemaat berdiri. Kita menyanyi dari pujian Kidung Jemaat 5 ayat yang pertama. Kidung Jemaat 5 ayat yang pertama. Tuhan Allah namamu. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk datang beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya mengatakan, masuklah,
marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kita umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita mengangkat pujian Mazmur 1, ayat yang pertama kita nyanyikan. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam pelayanan firman. Sebelum kita membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Allah yang bertahta di sorga dan di bumi, Allah yang Maha Kasih, yang telah memelihara jalan hidup kami, sehingga kami dimungkinkan ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, sebab kami dimungkinkan dan dilayakkan untuk hidup dalam kesaksian, persekutuan, dan pelayanan pada saat ini. Tuhan, hati kami bersuka cita memuji memuliakan nama-Mu, dan kebenaran firman-Mu tersedia bagi kami sebagai santapan rohani kami. Kami tidak mampu untuk menyelami kebenaran firman-Mu Tuhan tanpa tuntunan Roh Kudus-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu, berilah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab Roma pasal 8. Kitab Roma pasal 8 ayat 31 Kitab Roma pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-39. Firman Tuhan berbunyi demikian, keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan,
atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semua itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Dan Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, secara khusus kelima keluarga sebagai penghimpun dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Mungkin kita masih mengenal sosok yang bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka bertiga adalah sosok manusia yang mengalami pencobaan yang sangat berat. Sebab mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Tetapi dengan kekuatan iman kepada Allah, mereka mengalami kuasa Allah. Dan tidak sedikit pun kulit mereka cedera oleh api itu. Begitu juga saudara-saudara ketika kita mengingat kisah Yusuf yang dibuang oleh saudara-saudaranya. Dia dibuang ke dalam sumur kering dengan harapan bahwa dia akan mati menderita kekeringan, kelaparan, tidak bisa minum di dalam sumur yang kering itu. Ketika dia lolos dari sumur yang kering itu, Yusuf pun harus hidup menderita di dalam penjara oleh karena fitnah. Tetapi karena imannya kepada Allah, maka semua itu diubah Allah menjadi sebuah akhir dari perjalanan hidup yang menjadi sukacita. Sebab Yusuf menjadi Perdana Menteri dalam kerajaan. Semua kisah-kisah ini saudara-saudara menunjukkan betapa hebatnya orang yang hidup dalam penyertaan Allah dan dalam mengandalkan Allah di sepanjang jalan hidupnya. Saudara-saudara, kita hendaknya belajar untuk mencontoh perilaku dari tokoh-tokoh tersebut yang saya sudah sebutkan tadi. Artinya bahwa Allah di masa sekarang ini sama dengan Allah yang kemarin, sama juga dengan Allah yang akan datang. Masa yang akan datang. Sebab Allah hadir dalam semua masa dalam hidup manusia, masa kemarin, hari ini, dan masa yang akan datang.
Bahkan Allah menyertai semua orang yang mempercayakan hidupnya kepada Allah. Dan yang hidup dalam perkenaan Allah. Mereka hidup dalam jalan yang Allah tentukan. Karena itu saudara-saudara, setiap orang yang beriman dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, bagaimanapun bentuk persoalannya, ia tetap percaya Allah menyertai hidupnya. Bahkan Allah membuka jalan bagi setiap masalah hidup yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita menjalani hidup, jujur kita akui bahwa kadang kita lemah, kadang kita tidak kuat, kadang kita berkata bahwa saya sudah tidak sanggup untuk menghadapi semua pergumulan hidup ini. Namun dari kebenaran firman Tuhan ini saudara-saudara kita bisa belajar bahwa ketika kita memiliki iman di dalam Yesus Kristus, dan ketika iman itu menjadi dasar dari setiap perjalanan hidup kita, dasar dari segala pemikiran kita, dasar dari segala perasaan kita yang terjadi dalam hidup kita, maka kita tidak akan takut. Sebab kita akan berkata dalam iman bahwa Yesus ada bersama dengan kita. Karena itu bacaan kita, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Ayat 31 bacaan kita tadi. Karena itu saudara-saudara, ketika kita berhadapan dengan masalah hidup, jangan berkata bahwa tidak ada solusi untuk masalah yang kita hadapi. Jangan putus asa. Tetapi yakin dan percayalah bahwa di balik setiap hal tantangan yang kita hadapi dalam mengiring Kristus, Dia ada dalam setiap hidup kita. Justru Dia akan merangkai setiap tantangan demi tantangan yang tidak masuk akal kita menjadi sesuatu yang indah pada akhirnya. Dan kita akan mengerti, sungguh Allahku adalah Allah yang luar biasa. Sungguh Tuhan Yesus itu hebat dan luar biasa, dahsyat dalam setiap pekerjaannya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak terpanggil hanya untuk berkata saya percaya Yesus. Kita tidak hanya terpanggil bahwa saya ini beriman. Tetapi saudara-saudara kita terpanggil di dalam iman, di dalam percaya kepada Yesus untuk membangun karakter yang baik, untuk membangun hidup yang benar, untuk membangun suatu pandangan ke depan bahwa apapun yang kita hadapi kemarin dan hari ini, kita percaya bahwa ada Tuhan yang akan menyelesaikan untuk hari depan kita. Mari saudara-saudara kita sedikit berlogika. Kemarin kita gagal. Hari ini adalah hari di mana kita menata hidup kita. Karena kemarin kita sudah gagal. Dan ketika hari ini kita menatap hidup kita, maka kita akan melihat rencana Tuhan ke depan. Menatap dengan iman
menatap dengan kesetiaan, menatap dengan mengandalkan Tuhan, maka kita akan diberkati. Karena itu saudara-saudara, gelombang-gelombang hidup, pencobaan, apapun juga, tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kita melihat, kita belajar dari apa yang sudah kita lihat dari kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia tidak lari dari Tuhan. Tetapi karakter yang teguh diperlihatkan untuk mempercayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menoleh ke dalam kehidupan kita. Sebesar apakah tantangan hidup kita? Sebanyak apakah pergumulan hidup kita? Tetaplah beriman kepada Tuhan, maka semuanya Tuhan akan menyelesaikannya. Bentuk hidup kita ini dengan membangun kehidupan yang aktif berkomunikasi dengan Allah melalui doa. Sebab Tuhan Yesus mengajarkan, mintalah maka engkau akan diberi. Carilah maka engkau akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Itulah kesetiaan Tuhan Yesus buat kita, yang tidak pernah meninggalkan kita jika kita beriman kepadanya dan melakukan kebenaran firman-Nya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita masuk dalam saat teduh. Mari kita tunduk sejenak. Saudara-saudaraku, ketika beban hidup, pencobaan, kegagalan hadir dalam hidup kita, jangan takut, jangan bimbang, tetapi tetaplah percaya bahwa Tuhan Yesus ada di pihak kita. Dan jika Dia ada di pihak kita, siapakah yang akan menjadi lawan kita? Itu berarti bahwa kita akan menjadi pemenang jika kita beriman dan berserah kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama bersyukur. Kita memberikan persembahan syukur kita dan kita iringi dengan pujian Kidung Jemaat 295 ayat yang pertama. Andai ku punya banyak lidah. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menguatkan iman kami.
Terlebih lagi di saat kondisi seperti sekarang ini Tuhan. Kondisi di mana kami berhadapan dengan krisis ekonomi dan krisis moral. Tuhan, kami mohon di dalam kuasa Roh Kudus-Mu Engkau kuatkan iman kami, sehingga kami dimampukan untuk melewati dan menghadapi setiap tantangan hidup karena kuasa-Mu. Ya Tuhan, melalui syafaat pada saat ini kami mau berdoa buat keluarga Leri Palobo bersama dengan keluarga Petrus Letde. Dimanapun mereka berada, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pekerjaan dan tanggung jawab, Tuhan tetap memberkati dan Tuhan memelihara sehingga mereka tetap sehat, hidup rukun dan damai, dan anak-anak mereka pun bertumbuh dalam fisik yang sehat, dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus. Kami berdoa buat orang tua mereka, sanak saudara mereka, dimanapun mereka berada. Lindungi dan sayangi Tuhan, supaya hidup mereka juga terpelihara di dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Yohanes Sesa. Tetaplah Tuhan memberkati keluarga Bapak Yohanes Sesa, sehingga mereka semua hidup dalam pengandalan Tuhan untuk setiap tanggung jawab yang mereka jalani. Bapak Ibu dalam rumah tangga yang saat ini sementara berobat jalan, Tuhan, jamalah mereka dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dari kelemahan tubuh yang mereka alami. Sembuhkan Tuhan, melalui obat-obatan, makanan, topangan doa, dan perhatian keluarga. Semuanya itu kami percaya akan menjadi saluran berkat kesembuhan yang Engkau akan alirkan masuk ke dalam tubuh Bapak dan Ibu Yohanes Sesa, sehingga mereka boleh sehat dan kembali melakukan aktivitas mereka dalam masa tuanya. Kami berdoa buat anak-anak mereka dalam pekerjaan masing-masing, dalam rumah tangga. Tuhan tolong berkati supaya anak-anak mereka juga bahagia dan bersuka cita di dalam rumah tangga mereka, di dalam pekerjaan masing-masing. Sehingga mereka boleh juga memuliakan Tuhan, melihat pekerjaan dan berkat Tuhan yang mereka boleh nikmati dalam hidup rumah tangga mereka. Kami berdoa buat cucu-cucu dari Bapak Yohanes Sesa. Engkau berkati Tuhan. Beri mereka kekuatan kesehatan. Lindungi dalam masa kanak-kanak mereka. Tuntun dalam pendidikan yang mereka jalani. Sehingga semuanya boleh bersuka cita, boleh meraih cita-cita mereka dengan baik. Dan mereka bertumbuh dalam iman kepada Yesus Kristus. Kami berdoa buat keluarga Bapak Yohanes Bulung. Tuhan, terima kasih kalau mereka boleh bersaksi bahwa mereka semuanya dalam keadaan sehat. Kami percaya itu semua karena pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan yang terjadi dalam hidup mereka. Tuhan, kami mohon Engkau lanjutkan pemeliharaan-Mu supaya mereka tetap dalam kondisi dan keadaan sehat. Kami berdoa buat Bapak Yohanes Bulung sebagai kepala keluarga. Engkau berkati dalam pekerjaannya Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakannya, dikerjakan dalam bimbingan, tuntunan, dan kuasa Roh Allah yang kudus. Sehingga dari jeripayanya Tuhan, ada berkat Tuhan yang mereka boleh nikmati dalam kehidupan keluarga mereka. Kami percaya juga Ibu Yohanes Bulung Engkau berkati, sehingga ia menjadi istri yang baik, setia, boleh menuntun anak-anak yang Engkau telah karuniakan dalam keluarga mereka ke jalan yang Engkau kehendaki.
Tuhan, kami berdoa buat anak-anak mereka. Tuhan sayangi, lindungi, jauhkan dari sakit penyakit. Agar supaya anak-anak-Mu tetap sehat, penuh sukacita menikmati masa pendidikan. Sekalipun itu masih harus belajar dari rumah masing-masing. Kami percayakan masa depan anak-anak Yohanes Bulung ke dalam tangan-Mu, Bapa di sorga. Kami berdoa buat keluarga Bapak Pasau B. Terima kasih Tuhan Yesus. Mereka boleh berkata bahwa mereka semua dalam keadaan sehat. Karena Tuhan Yesus ada bersama dengan mereka dalam keluarga, dalam pekerjaan. Untuk menuntun, memberkati dan menjagai mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Bapak Pasau Engkau akan berkati dalam tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengajar di Toraja. Demikian juga dengan Ibu terkasih dalam pekerjaannya dan dalam mengurus rumah tangga. Tuhan, keterpisahan mereka adalah karena tanggung jawab yang mereka harus jalani. Tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, di dalam satu iman, di dalam satu perkataan, permohonan kepadamu, maka Engkau tetap menyatukan mereka. Dan satu hari kelak, mereka boleh berhimpun dalam keluarga mereka untuk berbagi sukacita. Biarlah Bapa dan Ibu rumah tangga dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing, Engkau berkenan memberkatinya, sehingga hidup rumah tangga mereka juga boleh menjadi rumah tangga Kristen yang selalu bersyukur dan berserah kepadamu. Kami berdoa buat anak-anak mereka. Pienri yang dalam pekerjaannya, Tuhan tolong berkati. Bahkan Pengriano dalam mencari pekerjaan, Tuhan Yesus juga tolong Engkau buka jalan. Biarlah Penri setia dalam pekerjaan yang Tuhan berikan. Dia jujur, dia tetap mengandalkan Tuhan, sehingga pekerjaan itu boleh menjadi berkat dalam hidupnya. Dan Pengriano yang sementara mencari lapangan pekerjaan, jujur kami berkata Tuhan, sangatlah sulit untuk mendapat pekerjaan dalam dunia sekarang ini. Tapi kami yakin dan percaya, kalau Tuhan yang buka jalan, tidak seorang pun yang bisa menutupnya. Karena itu kami percaya Pengriano satu hari kelak juga akan mendapat pekerjaan. Dan saat ini Tuhan, Pengriano sementara dalam keadaan kelemahan tubuh. Jamah tubuhnya Tuhan, sembuhkan dia. Supaya dengan tubuh yang sehat, ia dapat melanjutkan segala tugas dan tanggung jawabnya. Kami berdoa buat Genya dalam bangku pendidikan. Tuhan tolong berkati agar Genya boleh melakukan tanggung jawabnya dengan baik, tekun dan serius, sehingga satu hari kelak ia boleh menyelesaikan pendidikannya dengan baik dan boleh melanjutkan untuk mencari lapangan pekerjaan. Kami berdoa buat keluarga Bapak Demianus. Engkau berkati Tuhan, Bapak dan Ibu dalam usaha yang ditekuninya Tuhan. Tuhan tetap memberkati sehingga Bapak dan Ibu Demianus senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap jerih juangnya untuk melanjutkan usaha yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Tuhan, kami percaya dari usaha yang mereka lakukan, mereka boleh menikmati berkat Tuhan untuk menopang kebutuhan hidup rumah tangga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, berkati juga anak-anak mereka Tuhan, dalam bangku pendidikan, dalam masa muda mereka, masa remaja. Tuhan sayangi mereka, sehingga dalam bangku pendidikan mereka sungguh-sungguh tekun dan serius untuk bisa meraih cita-cita mereka. Dan kami percaya Tuhan, satu hari kelak mereka boleh selesai dari pendidikan itu, mencari lapangan pekerjaan, dan Tuhan buka jalan sehingga anak-anak kekasih dari Bapak Demianus boleh menikmati berkat Tuhan dari setiap hal yang mereka kerjakan dalam hidup mereka.
Terima kasih Bapa di sorga, lihatlah seluruh jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah ini. Berkenan Engkau menyelidiki dan memberkati, sehingga kami semua aman terpelihara di dalam kuasa, kasih dan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami percaya buat jemaat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang berduka Engkau hiburkan, sehingga mereka semua ada dalam pemeliharaan Tuhan dan mereka berkata, Tuhanlah jawaban dari setiap masalah hidup yang mereka alami. Terima kasih Bapa di sorga, kami membawa persembahan syukur kami. Tuhan tolong berkenan Engkau memberkati persembahan syukur ini. Jadikanlah persembahan syukur sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyatakan kemuliaan-Mu melalui pelayanan yang dilaksanakan di dalam gereja Tuhan. Berkat-Mu yang masih ada dalam hidup kami, ajar kami untuk mempergunakannya dengan penuh tanggung jawab, sehingga hidup kerja dan pelayanan kami senantiasa tertopang oleh berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat semua majelis, kantoria, pianis, bahkan saudara-saudara kami yang meliput ibadah ini secara virtual. Engkau berkati sehingga pelayanan mereka semua menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat seluruh jemaat Tuhan. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menghalau dan memutus mata rantai COVID-19 yang terjadi di negara kami, yang terjadi di dunia ini. Sehingga kami boleh kembali Tuhan pada panggilan kami bersaksi, bersekutu dan melayani dalam satu persekutuan di jemaat-Mu. Betapa kami rindu Tuhan untuk boleh beribadah bersama-sama. Karena itu Tuhan kami tetap berdoa kiranya Engkau sendiri yang akan mengeluarkan, membunuh semua virus-virus corona itu Tuhan, sehingga kami boleh kembali melakukan aktivitas kami dalam pelayanan seperti sedia kala. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah kami yang datang berseru kepadamu. Ampuni salah dan dosa kami. Terima kami yang datang berseru kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri untuk menerima berkat Tuhan, dan kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 396 ayat 1 dan 2, Yesus segala-galanya. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh.
hamba, semuanya karunia sobatku. Saudara-saudara, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada sore hari ini, dan kepada kelima keluarga sebagai penghimpun dari masing-masing dapel, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati, dan bahkan seluruh jemaat yang hadir dalam ibadah ini, Tuhan Yesus juga memberkati sehingga kita tetap berada dalam damai sejahtera Allah. Selamat malam dan ibadah kita selesai. Demikianlah ibadah rumah tangga pada malam hari ini yang sudah dilayani oleh Ibu Pendeta, dan atas nama seluruh keluarga kami sampaikan terima kasih kerana Tuhan memberkati